Yo, what's up nakama? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Dan semoga puasa kalian juga lancar ya. Amin. Nah, dua kata untuk chapter kali ini, badas dan gila. 5 Goroshi menyala dengan bentuk awakening masing-masing dan bekerja sama untuk mengalahkan Luffy dan menghentikan siaran Vegapunk. Dan di tempat lain Zoro diejek oleh Sanji karena nggak bisa ngalahin Rob Lucci. Alhasil Babang Marimo pun ngamuk dan membantai Rob Lucci dengan begitu brutal. Nah, bagaimana gila dan gokilnya chapter 1110? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. Manga One Piece chapter 1110 mendapatkan judul Bintang Jatuh. Lalu untuk cover story kali ini adalah perjalanan Yamato mengunjungi kuil di Wano. Aku akan bepergian ke Wano Kuni seperti yang dilakukan oleh Oden. Di sampulnya kita bisa melihat Yamato dan Momonosuke memandangi Wano Kuni dari kastil ibu kota bunga. Chapter dimulai dengan reaksi wakil Laksamana Bulgres, Bonnie, Franky, dan juga Atlas ketika mereka melihat petir hitam yang muncul di sekeliling Saturnus. Kemudian di sisi lain, para raksasa dan para pacifista terus menghancurkan kapal-kapal marinir hingga berkeping-keping. Lalu kemudian berpindah ke Marijoa, di mana ruangan 5 tetua Goroshi sekarang sudah kosong. Hanya ada lingkaran sihir besar yang terbakar di lantai tepat di depan para kursi 5 tetua. Lalu kemudian berpindah ke Pulau Egghead, 7 menit tersisa sampai pesan Vegapunk kepada dunia. Sambil menunggu orang-orang menyiapkan denden musim mereka, Vegapunk menyeruput kopi bersama dengan para satelit. Lalu kemudian berpindah ke tempat Luffy. 4 bayangan besar muncul dari lingkaran magis yang muncul di sekitar Saturnus. Luffy pun masih kaget ketika melihatnya. Wah, ada 5 monster sekarang. Dan dalam halaman ganda yang epik, kita pun akhirnya dapat melihat semua anggota 5 tetua di depan Luffy. Kelima Goroshi menggunakan wujud awakening Zoan mereka. Dengan asap gelap menyala di leher mereka, kita bisa melihat wujud dan nama resmi yokai mereka masing-masing. Dan inilah nama resmi mereka. Sanji Garcia Saturnus adalah Gyuki, monster laba-laba raksasa. Lalu kemudian ada Saint Marcus Mark adalah Itsumade yang merupakan bentuk seekor burung raksasa yang menakutkan. Dan selanjutnya ada Saint Topman Walkuri adalah Hoki yang merupakan bentuk babi hutan raksasa dengan 4 gading. Dan selanjutnya Saint Entambaron Nasujuro yang merupakan Bakotsu, seekor kuda kerangka. Dan kemudian terakhir ada Saint Stepper Jupiter mendapatkan nama Soundrom yang merupakan monster cacing raksasa. Dan kemudian berpindah ke Saint Nasujuro yang menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana para pacifista. Lalu dia berlari ke arah pacifista berada. Nasujuro kemudian berubah menjadi wujud hybridnya dan terlihat seperti centaur. Bagian bawah tubuhnya masih berupa kerangka kuda, namun leher dan kepalanya kini menjadi bagian atas tubuh manusia. Dengan berlari menggunakan wujud kudanya, Nasujuro menggunakan pedangnya dengan kedua tangannya. Nasujuro berlari mengelilingi Pulau Egghead dan mengalahkan pacifista yang dia temukan. Dia menggunakan tebasan beku yang membekukan sirkuit di dalam pacifista untuk melumpuhkan mereka. Dalam hitungan detik, setengah dari pacifista di Pulau Egghead dikalahkan olehnya. Wah, anjir, GG cu. Nah, lalu kemudian berpindah ke Saint Marcus Mars. Dia terbang dan menyerang Labopes dengan melompati penghalang. Tapi penghalang tersebut masih bertahan. Lalu saat Luffy masih bertarung melawan Saturnus, Saint Jupiter menyelam ke dalam tanah. Dan lalu kemudian berpindah ke Labopes. Usopp menghentikan Sanigo dengan membuat penghalang bambu tembakan Grand Star, bambu javelin miliknya. Kalau saja Usopp tidak menghentikan Sanigo, maka kapal itu akan hancur menabrak penghalang. Lalu kemudian Sanji memanggil semuanya melalui denden musi. Sanji memberitahu mereka bahwa mereka harus segera melarikan diri sekarang dan tidak menunggunya dan Luffy. Hei kalian semua, situasinya berubah dengan sangat cepat. Musuh-musuh kuat telah berdatangan. Kalian pergilah dulu dan jangan menunggu kami. Lalu kemudian berpindah ke lokasi Jinbe yang tiba di tempat Zoro dan Lucci bertarung. Kita dapat melihat bahwa salah satu pedang Zoro berputar di udara karena salah satu serangan Rob Lucci. Lalu Jinbe melapor kepada Sanji. Sanji, Zoro masih bertarung melawan orang itu. Sanji pun menjawab,
Apa? Pertarungan Marimo belum berakhir, dia sungguh beban sekali. Dan ternyata Zoro mendengar perkataan Sanji itu dan membuat Marimo pun terlihat sangat kesal. Lalu Lucci menyerang Zoro dengan teknik baru yang bernama Sugan Madara, titik pistol tangan. Tapi Zoro dapat menghindari serangan itu dengan mudah sambil meraih pedangnya yang berputar di udara. Lalu kemudian dia berbalik menyerang Rob Lucci dengan teknik baru yang disebut Santoryu Kokoba Madara Gaki. Tembasan itu pun langsung telak mengenai Rob Lucci. Zoro pun mengalahkan Lucci secara instan dengan satu serangan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat kilat hitam di sekitar Zoro. Hosoku Haki nih bos. Lalu kemudian kembali ke Luffy versus 5 Gorosei. Jupiter tiba-tiba muncul di bawah Luffy dan menelannya. Tapi Dory dan Brogy tiba di tempat Luffy pada waktu bersamaan. Mereka pun berkata, "Hei, apa yang terjadi di sini? Kau tidak cocok berada di dalam tempat gelap." Dan tiba-tiba Taiyonoko, Dory dan Brogy pun memenggal kepala Jupiter dengan serangan Taiyonoko. Dengan serangan itu mereka berhasil membebaskan Luffy. Adegan ini hampir sama seperti saat di Little Garden ketika Dory menyelamatkan Luffy dengan memotong kepala dinosaurus. Luffy pun berkata, "Wah, aku bebas." Dan Luffy terkejut melihat Dory dan Brogy di sana. Raksasa Osan. Brogy pun berkata, "Gahahaha, lama tak bertemu topi jerami." Dory pun lantas berkata, "Kami tak sabar menunggumu, jadi kami datang untuk menjemputmu." Gia. Dan akhir chapter pun minggu depan tidak libur. Nah, jadi itulah pembahasan full manga One Piece chapter 1110. Gokil sih. Nah, sekian pembahasan kita kali ini ya. Gue undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.